Assalamualaikum anak-anak Umi yang di rumah. Apa kabar semuanya? Insya Allah kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 tentang cara membuat ringkasan. Teks bacaan, perbedaan bukanlah penghalang. Coba kamu lihat halaman pada buku tema kamu ya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat membuat ringkasan yang disusun dari gagasan pokok pada sebuah teks bacaan dengan benar. Nah, anak hebat, apakah kamu sudah tahu apa itu ringkasan? Pasti dalam kelas sebelumnya kamu pernah disuruh meringkas ya. Nah, meringkas adalah cara memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk singkat tanpa mengurangi makna keseluruhan paragraf. Cara membuat ringkasan atau kita bisa menyingkat 3M. Apa itu? Yang pertama, kita membaca naskah aslinya dulu. Sebelum membuat ringkasan, kita wajib membaca naskah aslinya secara keseluruhan ya. Jika belum paham, kamu bisa mengulangi sekali, 2 kali, 3 kali sampai kamu paham dan menemukan inti dari paragraf tersebut. Nah, yang kedua, kita mencatat gagasan pokok. Setelah membaca naskah asli, kita mencatat gagasan pokok yang diperoleh dari setiap paragraf. Selanjutnya, kita menyusun ringkasan. Dari gagasan pokok yang kita peroleh, kita susun menjadi bentuk ringkasan. Kita bisa menambahkan kata hubung supaya ringkasan tersebut lebih bermakna. Nah, berikut contoh membuat ringkasan. Perhatikan dengan seksama ya. Pertama, kita harus membaca naskah aslinya terlebih dahulu. Paragraf pertama, kita baca dulu ya. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda-beda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Nah, anak hebat, kita cari gagasan pokoknya terlebih dahulu dari paragraf 1 ini ya. Kira-kira gagasan pokoknya yang mana ya? Di awal paragraf? Apa di akhir? Atau menyebar? Nah, ternyata gagasan pokoknya berada di awal paragraf ya, yaitu yang berbunyi Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Lalu kita lanjut ke paragraf kedua ya nak. Paragraf kedua sebelumnya kita baca terlebih dahulu. Perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Oke, setelah kita baca, kita cari gagasan pokoknya terlebih dahulu. Mana yang merupakan gagasan pokok ya? Nah, ternyata terletak di awal paragraf lagi, yaitu perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Kita baca dulu ya. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakyak beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka berhasil meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, anak hebat, setelah kita membaca,
kita cari gagasan pokoknya terlebih dahulu ya. Kira-kira gagasan pokoknya yang mana ya? Nah, gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf, yaitu alhasil tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Oke, setelah kita membaca dan menemukan gagasan pokoknya, langkah kedua kita mencatat gagasan pokok yang telah kita temukan tadi. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Pada paragraf kedua, gagasan pokoknya perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Pada paragraf ketiga, gagasan pokoknya alhasil tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, anak hebat, setelah kita mencatat gagasan pokok, langkah selanjutnya yaitu kita menyusun ringkasan. Kita bisa menyusun ringkasan berdasarkan gagasan pokok yang telah kita catat tadi ya. Sehingga setelah kita susun menjadi Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Perbedaan budaya dan agama bukanlah penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Dengan bekerja sama, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, anak hebat, itu tadi ringkasan yang kita peroleh berdasarkan paragraf 1, 2, dan 3. Kamu bisa menambahkan kalimat penghubung atau kata penghubung supaya ringkasan tersebut tersusun secara padu dan saling berkesinambungan ya. Pada contoh tersebut kamu bisa lihat pada huruf yang tercetak merah. Nah, anak hebat, cukup mudah kan untuk membuat ringkasan? Yang pertama, kamu perlu membaca secara keseluruhan dan menemukan gagasan pokoknya. Langkah kedua, kamu perlu mencatat gagasan pokok yang telah kamu peroleh tadi. Dan langkah ketiga, kamu tinggal menyusun ringkasan berdasarkan gagasan pokok yang telah kamu peroleh tadi.